Halo, apa kabar Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading buat teman-teman Capricorn tentang energi asmara, apa sih yang dia pikirkan atau perasaan dia saat ini ke kamu ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Jadi kalau ini nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Sekali lagi sebelum aku mulai reading, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua bahwa readingan di bulan Mei akan banyak perubahan. Ada yang dirubah, ada yang tidak ya teman-teman. Biar nggak bosan juga. Ya kalau setiap hari readingannya begitu-begitu juga ya bosen juga. Jadi ada beberapa, jadi kayak kembali lagi ada timeless juga buat nanti per zodiak buat kalian. Ada timeless di pick a card-nya atau yang lainnya ya, who knows, oke? Jadi sekali lagi di sini aku mau reading buat energi asmara ya. Untuk energi asmara nih kayaknya yang perasaan dan pikiran dia ini masih tetap ya teman-teman, untuk tiap bulannya masih tetap buat kalian. Oke, di sini aku mau lihat dulu energi asmara hubungan Capricorn ya, atau apapun lah di sini ya. Oke. Time apart from your partner is on the horizon. Oh. Sebagian dari kamu apakah ada yang jarak jauh atau bahkan terpisah dengan seseorang di sini ya? Oke, ada yang jarak jauh ataupun terpisah di sini. Terpisah ini entah itu terpisah ya, terpisah hubungan, terpisah jarak jauh atau kayak gimana ya, terpisah dari apa ya? Komunikasi bisa juga ya. Yang jelas di sini aku melihat ada separation. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara dia ya, gimana sih perasaan dan pikiran dia saat ini terhadap zodiak Capricorn. Oke, aku lihat ada The Magician, ada Air of Cup, oh pantes, sorry, ada Nine of Wands, dan aku lihat juga ada Two of Cup di sini. Ya, oke. Ada Wheel of Fortune, ada The Sun, ada Tower, dan ada Two of One. Oke, bottom of the decks ada The Justice ya teman-teman di sini. Oke, ada Justice. Ada apa ini? Soalnya kalau kita ngomong masalah separation ini ya entah itu karena separation karena apa ya. Tapi yang jelas di sini gini teman-teman. Aku melihat ada The Magician ya. Oke. Aku melihat ada Air of Cup juga ini. Air of Cup itu kayak apakah di sini kondisinya dia ini kayak agak jauh juga dari kamu ya? Karena aku melihat ada cup di sini, tetapi dia ini kayak untuk sementara kayak ingin sendiri, atau saat ini kayak dia itu kayak berusaha untuk menenangkan diri. Terus aku juga merasa bahwa ada situasi apakah ada masalah, kan aku juga lihat ada The Wheel of Fortune. Ya, ada The Wheel of Fortune di sini. Karena kalau aku melihat ada momen Tower, ada Wheel of Fortune di sini, kemungkinan saat ini ya emosional dia lagi nggak stabil ya teman-teman. Atau intinya kita ngomong masalah emosional dalam hubungan. Nah ini loh, ya ketidakseimbangan dalam suatu hubungan di sini juga aku melihat. Terus aku melihat ada situasi yang selalu seperti itu, ada The Wheel of Fortune, jadi kayak masalah yang itu-itu aja terus. Atau kita ngomong masalah permasalahan yang gak kunjung selesai. Ya, ini loh. Aku melihat dengan hadirnya Nine of Wands ini sendiri itu kayak timbul suatu pertanyaan, apakah memang hubungan ini bisa terselesaikan
Atau kalaupun ini gini, ini adalah general, jadi aku tidak ngomong masalah ini adalah pasangan kamu, mantan kamu, gebetan kamu ya. Aku melihat dari benar-benar kayak apa yang dia lakukan, pikirkan, perasaan dia. Tetapi kalau kita ngomong masalah cup, ini tentang perasaan. Suatu perasaan yang ingin dia kayak suatu perasaan dimana dia itu kayak ingin tenang dulu. Ini suatu perasaan yang ingin tenang dulu, ingin calm down dulu. Terus aku melihat juga ada suatu situasi yang bagaimana ya, intinya itu kayak momen tower loh ya ini. Soalnya apa ya, bisa karena emosional, bisa karena hubungan yang gak terlalu baik di antara kalian berdua ya, hubungan yang terlalu banyak emosional. Terus kita ngomong masalah permasalahan yang selalu itu aja yang muncul, atau kita ngomong masalah suatu perilaku, suatu perkataan yang selalu seperti itu yang muncul. Sehingga di sini kalau aku melihat ada sesuatu bahwa dia ini kayaknya aku harus menjauh dulu dari situasi yang seperti ini. Nah ini loh, kayaknya dia tuh kayak berusaha untuk menjauh dari situasi yang semacam ini. Makanya kita lihat ada separation sendiri. Nah ini ya, terkadang kalau aku melihat dengan hadirnya The Magician ini sendiri adalah, aku melihat dia ini, mungkin ini adalah kamu. Dia berpikir bahwa ada sesuatu yang sedang kamu, atau ada entah itu kamu tanpa kamu sadari, atau secara langsung nggak langsung kamu sadar atau tidak, baik itu dari perkataan, perbuatan, pikiran kamu yang menurut dia ini terlalu jadi kayak apa yang kamu lakukan ya, seperti aku bilang, baik kamu sengaja ataupun tidak, itu kayak ada semacam pemikiran bahwa kamu ini melakukan sesuatu kalau kamu lagi ada. Jadi kalau kamu mau sesuatu nih ya, kayaknya ya, kalau kamu menginginkan sesuatu atau kamu mau dari dia sesuatu, kamu bisa melakukan apapun, atau bukan melakukan apapun ya, jadi kayak sesuatu yang akan memberatkan dia. Nah ini loh, ada sesuatu yang kamu inginkan atau sesuatu yang kamu lakukan, entah itu kamu sengaja atau tidak, tapi ini cukup memberatkan dia. Nah ini ya, memberatkan dia. Lo nggak tahu apa ini, karena kita ngomong masalah Magician ini sendiri ya, sebetulnya dia tahu apa yang harus dia lakukan, mungkin terhadap kamu atau terhadap situasi ini. Sebetulnya dia tahu apa yang harus dia lakukan, hanya saja kondisi yang terjadi ini di luar dari ekspektasi atau di luar dari keinginan kita. Ada momen tower. Nah ini loh. Jadi seolah-olah dengan hadirnya The Magician ini sendiri, kalau aku melihat sesuatu mungkin yang kamu inginkan dari dia, sesuatu yang kamu harapkan dari dia, atau sesuatu perkataan, perbuatan yang kamu arahkan ke dia, ya, ini cukup memberatkan dia. Sehingga di sini aku melihat ada semacam suatu hal ya, yang di sini kalau aku melihat kayak, mungkinkah ini adalah suatu pernyataan yang begitu lagi, suatu kejadian yang seperti ini lagi, bertengkar, berantem, bisa juga ya. Ini bisa juga, atau suatu perilaku yang kayak gitu lagi. Ini bisa, ini yang mengakibatkan suatu hubungan yang bisa saja mengalami situasi yang benar-benar ya intinya tuh kayak di ujung tanduk gitu loh ya. Situasi yang benar-benar kayak gaswat lah intinya gitu. Tetapi di sini kalau aku melihat, dia itu kayak masih mencoba untuk keluar dari situasi ini. Intinya tuh dia kadang-kadang itu menjauh dari kamu, atau kadang-kadang dia tuh menghilang dari kamu, kadang-kadang dia tuh nggak mau komunikasi dengan kamu atau apalah dengan kamu, karena aku melihat sebetulnya kalau ini dia lakukan berharap situasi ini bisa teredam, teman-teman. Ini loh. Tetapi kita lihat ada The Sun. Ya, makanya nih, dia mencoba untuk ya intinya itu menjauh atau tidak ada komunikasi atau apapun, berharap bahwa ini bisa teredam, emosional, masalah. Ini loh, aku lihat ada The Sun dan ada Nine of Wands. Berharap masalah-masalah ini bisa terselesaikan.
berharap kalaupun ini masalah, kalau ini masalah dengan kamu ya teman-teman ya. Nih, berharap kalau masalah ini dengan kamu ini emosional atau apapun ini bisa teredam. Tetapi kita lihat nih ada apa? Justice. Everything about take and give. Segala sesuatu tentang take and give juga di sini kalau aku lihat. Moon Tower 201 berarti masih, kalaupun dia ini hadir kembali buat kamu, ataupun dia ini kayak mau berkomunikasi lagi dengan kamu, ataupun dia mencoba untuk mendekati kamu lagi, intinya kalau segala sesuatu ini sudah teredam. Kapan? Makanya di sini aku melihat dia masih menunggu waktu. You just need time ya. Di sini kalau aku lihat setelah semuanya apa ya, suatu kejadian yang bikin emosional, yang bikin masalah, atau yang apalah di sini yang cukup memberatkan dia di sini, makanya dia itu kayak mundur. Ya, berharap dengan hadirnya The Wheel of Fortune, berharap dengan hadirnya Tower ya. Tower ini berharap ini bisa balik kembali, atau kita mau masalah tenang kembali situasinya. Nah, ya, berharap ini bisa tenang kembali. Jadi kalau aku melihat ada The Magician ini sendiri, masihkah ada peluang? Nah, ini loh. Peluang-peluang untuk kembali sebetulnya masih bisa. Makanya aku melihat masih dia tuh kayak menunggu waktu di sini. Menunggu waktu yang tepat kalau situasi ini mulai mereda, teman-teman ya. Kalau kamu bertanya apakah dia sayang terhadap kamu, lihat ada Two of Cups. Berarti dia ini ada rasa. Dia ini sebetulnya ya ingin bersama kamu. Kalaupun ini situasinya memang di luar kamu, di luar hubungan kalian, berarti intinya memang dia harus menjauh dari kamu, atau dia ini kayak seolah-olah rada-rada menjauh dari kamu, ya. Atau dia itu kayak harus pergi meninggalkan kamu karena ada sesuatu hal yang harus dia lakukan. Ya, dia nggak kayak mau sampai kapan gue kayak gini nih. Ada peluang yang lebih baik yang harus dia lakukan. Nah, ini loh. Karena kalau tidak nanti hasilnya akan seperti itu lagi. Mau sampai kapan aku menunggu tanpa ada kejelasan yang pasti. Jadi intinya tuh kayak dia mulai bergerak di sini, ya. Dia mulai bergerak di sini karena aku melihat dia tuh kayak oke, sudah waktunya aku tuh kayak melakukan sesuatu, kalaupun ini adalah gebetan kamu atau apalah di sini. Makanya di sini seolah-olah mungkin aja, ya seolah-olah mungkin saja dia, kenapa ini orang ini kayak tiba-tiba kayak menghindar atau apa? Karena ini aku melihat ada situasi sesuatu yang harus dia lakukan, karena kalau tidak begitu ini akan seperti ini terus perjalanan hidupnya atau perjalanan asmara kalian kalau tidak dia lakukan seperti ini. Karena aku melihat juga ada The Justice. Nah, ini loh, evaluasi apakah benar apa yang dia lakukan selama ini. Kalau nggak benar, sudah saatnya dia harus bergerak. Nah, ini ya. Makanya di sini aku juga melihat ada desperation, ada beberapa alasan ya teman-teman. Jadi kita masalah general, ada beberapa alasan dari dia why dia ini kayak seolah-olah ini agak-agak berbeda lah intinya ya, agak-agak berbeda dari sebelumnya. Tetapi kalau aku melihat dengan hadirnya Air of Cup, memang saat ini ya, terus terang ya teman-teman, kayaknya saat ini yang dia pikirkan itu bukan masalah asmara dulu. Nah, bisa juga mungkin saja saat ini yang dia pikirkan nggak harus tentang percintaan dulu. Mungkin saat ini yang dia pikirkan nggak harus kamu dulu. Mungkin ada sesuatu yang lebih penting buat dia, karena aku melihat ada The Magician. Karena selama ini mungkin ada yang kayak stuck lah ya. Contohnya kita ngomong masalah pacaran yang mungkin awal-awal dia selalu ada buat kamu, sehingga membuat karirnya dan lain-lain ini sempat stuck. Di sini aku melihat dia kayak mulai oke, mau sampai kapan nih? Banyak yang tertunda-tunda untuk masa depan. Akhirnya dia itu kayak memilih masalah asmara nanti dulu, jeda dulu. Yang jelas di sini aku melihat ada situasi dia mau melangkah ke sesuatu hal yang lain. Ya. Ini loh. Karena aku melihat ada situasi The Sun ini sendiri adalah suatu pemikiran ya, teman-teman. Ada suatu pemikiran bahwa ada keinginan yang ingin dia raih. Nah, ini. Selama aku melihat dia ini ada peluang yang bagus, maka dia akan melakukan itu. Ya. Nih. Jadi kalau aku melihat memang menunggu situasi yang cukup baik buat dia, tetapi di sini intinya itu dia tuh ada rasa dengan kamu. Menjauhnya dia dari intinya itu kayak pikiran dan hati dia ini kayaknya nanti dulu gitu loh ya.
Nanti dulu, ada yang harus dia fokuskan dulu. Kalaupun di sini aku melihat momen tower ini muncul karena energi dia lain ya, bukan masalah asmara, tetapi entah itu di karir, entah itu di keuangan, ini dia harus kayak membangunnya lagi gitu loh. Mungkin aku melihat ada sesuatu yang tertunda yang harus dia perbaiki di sini. Ada sesuatu yang tertunda yang harus dia perbaiki. Time apart from your partners in the horizon. Mungkin ini adalah saat-saat dimana dia dan kamu memang terpisah. Ya, atau bukan hanya terpisah, jadi kayak ada semacam berbeda dari sebelumnya lah, intinya seperti itu ya. Tapi kalau masalah asmara, apakah dia juga sayang terhadap kamu? Ya, tetapi di sini memang aku melihat ada situasi ya, itu tadi masih menunggu waktu ya, masih menunggu waktu karena ada proses dia di sini yang memang benar-benar lagi wow ya, lagi kayak entah itu yang menguras energi pikiran, menguras tenaga dia, menguras entah itu menguras apalah ya tentang semua kehidupan dia di sini. Benar-benar kayak aku melihat kayak energinya terkuras banget di sini teman-teman. Jadi dia kayak memang butuh waktu untuk sendiri dan bukan menanggalkan ya. Jadi kayak nggak memikirkan masalah asmara dulu. Dia butuh waktu ketenangan. Membutuhkan waktu untuk membutuhkan waktu kita ngomong masalah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya di sini aku melihat cupnya ini kayak bukan ditinggalkan, jadi kayak dijauhi dulu. Karena orang yang seperti ini kalau aku melihat ada dia itu kayak mencari suatu pencerahan ya teman-teman. Dia sendiri itu kayak ingin mencari suatu pencerahan untuk dirinya sendiri di sini. Nah, ini dia momen tower. Aku mau klarifikasi, ada apa ini? Six of Wands ya kan. Kadang-kadang kalau aku melihat karena kejadian-kejadian yang cukup menguras emosional dia, kalaupun ini tentang kamu ya, berarti mungkin saja kalian sering berantem atau ada situasi yang seperti aku bilang ya, tanpa kamu sadari, entah itu kamu sadar atau enggak, ucapan kamu, perbuatan kamu, apa-apalah di sini yang bikin emosionalnya ini kayak lagi gak stabil, terus dia itu kayak butuh waktu untuk sendiri seperti aku bilang nih. Kayaknya aku butuh waktu jeda deh gitu ya. Karena terlalu banyak masalah-masalah yang timbul dan masalahnya itu kayak gitu-gitu aja. Bisa juga ya. Oke, aku cek dulu di energi Wheel of Fortune. Magician ya kan. Kalau aku melihat sebetulnya tuh dengan hadirnya Wheel of Fortune ini tuh kayak bisa saja ya, bisa saja hubungan ini itu bisa untuk seterusnya, bisa juga tidak. Makanya itu sebetulnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Aku melihat ada magician di sini, ada magician lagi ya teman-teman. Terus aku lihat ada magician di Wheel of Fortune. Berarti aku melihat itu kayak suatu pikiran yang lagi bener-bener antara apa ya, bener-bener kayak dibolak-balik gitu loh. Kayak kadang-kadang tuh dia tuh nggak tahu apa yang harus dia lakukan dengan situasi ini. Ataupun kalau ini tentang hubungan kalian, kadang-kadang dia tuh kayak, gue harus kayak gimana sih tentang hubungan ini? Gue harus kayak gimana sih untuk situasi hubungan seperti ini? Ya, tetapi akhirnya dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Nah ini loh, ya. Makanya di sini kita ngomong masalah take and give. Bisa saja mungkin dalam hubungan kalian take and give-nya ini yang sangat berpengaruh sehingga separation terjadi. Nah, take and give-nya ini yang menjadi masalah sehingga tidak ada kestabilan dalam hubungan sehingga separation ini terjadi. Nah, ini kalau aku lihat. Ya. So, sekali lagi itu buat teman-teman Capricorn aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.